Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas seputar sampling dan juga pendugaan parameter berupa selang kepercayaan menggunakan taraf nyata tertentu. Nah, pertama kita akan ngebahas populasi dan teknik sampling. Nah, dalam statistika itu, untuk menduga suatu parameter maka dilakukanlah teknik sampling, yang mana keuntungan dari teknik sampling ini tidak memerlukan jumlah yang banyak untuk menduga dari parameter. Nah, kita gunanya dalam teknik sampling yaitu untuk menduga adanya populasi. Kemudian, sampel itu sendiri diambil dengan beberapa metode. Ada yang namanya metode probability sampling dan ada metode non-probability sampling. Keuntungan-keuntungan menggunakan sampling yaitu pertama, kalau kita menggunakan populasi, maka populasi tersebut besar, sehingga tidak memungkinkan kita untuk meneliti seluruh elemen. Kemudian biaya yang besar, waktu penelitian cukup lama, dan sumber daya manusia yang besar juga. Kemudian jika kita menggunakan sampel, kita lebih reliable atau lebih bisa menggunakan atau menduga parameter kita secara lebih cepat dan akurat. Tentunya dengan menggunakan beberapa metode tergantung dengan kebutuhan data kita. Nah, di sini kita menggunakan probability distribusi probability sampling, yaitu penggunaan pengambilan sampel dengan berpeluang. Jadi pada probability sampling di sini jenis-jenisnya ada simple random sampling, kemudian stratified random sampling, kemudian disproportionate stratified random sampling, sampai ke systematic random sampling. Nah, nanti pelajaran tentang probability sampling dan non-probability sampling ini akan kalian temui pada mata kuliah teknik sampling tentunya di semester 3. Jadi yang kita pelajari yaitu yang sederhana saja, yaitu simple random sampling menggunakan Microsoft Excel nantinya. Jadi untuk mengetahui jumlah sampel yang akan diambil itu bisa bermacam-macam. Ada bisa menggunakan rumus Lovin dan ada menggunakan proporsional. Itu juga akan dibahas nanti di mata kuliah teknik sampling di semester 3. Nah, langsung saja kita mengaplikasikan teknik sampling di sini menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini sudah ada data, yaitu data mahasiswa, yang mana variabel di sini variabel nomor kode, kemudian NPM, nama, angkatan, jenjang, kelamin, jalur masuk, IPK, dan juga SKS tercapai. Nah, untuk data ini terdiri dari 25 data atau 25 banyak data, yang mana 25 banyak data ini kita sebutkan sebagai populasi. Nah, kita ingin mencari sampel dari 25 agar sampel tersebut bisa menduga dari parameter yang sudah kakak jelaskan tadi. Nah, untuk menentukan jumlah sampelnya, nanti kita bisa menggunakan rumus Lovin dan juga bisa menggunakan kerangka proporsional. Itu akan dibahas nanti ketika kalian mengambil mata kuliah teknik sampling. Nah, kali ini jumlah sampelnya sudah kita tentukan, yaitu sebanyak 15 sampel untuk menduga 25 populasi atau 25 banyak data untuk mengetahui kita akan menduga dari populasi kita sebanyak 25 banyak data. Nah, pada Excel, sintaks yang kita gunakan untuk mengetahui cara pengacakan sampelnya yaitu dengan menggunakan sintaks sama dengan range between. Kita double klik aja, kemudian kita drag yang mana bottom di sini bisa kita isi dengan data yang pertama yaitu 1 sampai kita sesuaikan saja dengan laptop kita. Nah, di sini di laptop kakak menggunakan koma sebagai sampainya. Kemudian top di sini banyak populasi yang terakhir yaitu 25, karena banyak populasi pada data kita yaitu 25 jumlah datanya. Kemudian kita enter. Nah, di sini nomor randomnya sudah keluar dan kita drag saja sampai ke bawah
untuk mengetahui sampel mana saja yang akan digunakan. Nah, nanti kita kalau misalnya kita nomor random ini bisa berubah-ubah karena kita belum S value-nya. Nah, solusinya kita tambahkan tabel kolom baru. Nah, setiap ada aktivitas apapun, maka nomor random di sini selalu berubah. Jadi untuk mengantisipasinya kita tambahkan satu kolom, kemudian di sini kita isi dengan random yang baru. Kemudian caranya yaitu kita copy pada data nomor random yang lama. Kemudian setelah itu kita pastekan ke random yang baru. Nah, setelah itu baru dari data yang baru ini kita akan mengisi data mana saja yang kita gunakan untuk mengambil sampel yang untuk menduga populasi. Nah, caranya kita tekan pada sel N2 ini sama dengan, nah, sintak yang digunakan untuk memasukkan data yang telah kita cari random yang barunya adalah VLOOKUP. Nah, di sini VLOOKUP-nya double klik aja. Kemudian lookup value-nya itu kita isi dengan random yang baru, yaitu sel M2, kemudian koma, karena dalam laptop kakak menggunakan koma. Nah, di beberapa laptop ada juga menggunakan tanda titik koma, jadi sesuaikan saja dengan laptop teman-teman. Nah, selanjutnya tabel array di sini kita drag saja dari sel A1 sampai dengan total populasinya yaitu 25. Nah, kemudian kita tekan koma lagi. Nah, jangan lupa di depan huruf dan angkanya tambahkan $. Di sini kolom A1 maka $A dan $1. Kemudian pada I26 $I sampai $26. Koma. Nah, untuk mengisi kolom index number kita isi sesuai dengan kolom apa yang akan kita isi. Nah, di sini kita akan mengisi kolom nama. Maka kolom nama pada data yang lama terletak di A, B, dan C. Nah, C di sini dilambangkan numeriknya itu 3. Kalau misalnya kita ingin mengisi angkatan 4 dan seterusnya. Nah, di sini kita bikin koma, kemudian kita klik true supaya tidak ada perulangan pada data. Dua klik aja, kemudian kita enter. Nah, keluarlah data 18 di sini merupakan IREKA Salsabila. Kita cek apakah benar data yang ke-18 merupakan IREKA Salsabila. Nah, ternyata benar. Data yang ke-18 merupakan IREKA Salsabila. Selanjutnya, kita drag aja sampai ke bawah untuk mengetahui sampel yang akan kita jadikan sampel. Nah, berikut nama-nama sampel yang kita dapatkan dari pengacakan kita menggunakan Excel. Nah, untuk mengisi angkatan, jenjang, kelamin, jalur masuk, IPK, dan SKS tercapai juga dilakukan hal yang sama. Nah, begitulah cara pengacakan simple random sampling menggunakan Microsoft Excel. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas pendugaan parameter. Nah, untuk di laporan nanti adik-adik bisa mencari data di BPS, ambil data terserah, yang mana data setiap praktikan itu berbeda. Jadi tentukan dulu data apa yang diambil, kemudian laporkan ke WhatsApp group Pengstat, apa yang data yang akan diambil untuk melakukan pengacakan yang menggunakan Excel ini. Jadi tiap praktikan harus berbeda. Nah, minimal data yang adik-adik perlukan untuk laporan nanti adalah sama juga 25. Jadi, tentukan data apa yang mau diambil, jumlah datanya atau populasinya 25 dan sampel yang diambil juga 15. Jadi, tentuin yang seperti yang kakak lakukan. Dan masukkan ke laporan. Jadi, yang dimasukkan ke laporan tuh tabel dari populasinya, kemudian juga tabel setelah dilakukan pengacakan seperti ini. Nanti di lampiran tidak usah karena telah kita lakukan pada Microsoft Excel di sini secara otomatis. Nah, selanjutnya materi kita yaitu tentang pendugaan selang. Nah, tujuan kita mempelajari pendugaan selang ini yaitu kita nantinya akan bisa menganalisa
atau menghitung selang kepercayaan yang dapat dihasilkan untuk menyimpulkan dari analisa data yang diperoleh. Jadi, kita lihat pada dasar teori di sini, selang di mana suatu parameter populasi diharapkan akan berada pada selang kepercayaan. Jadi, guna selang kepercayaan ini yaitu kita untuk menduga parameter menggunakan selang kepercayaan. Yang mana selang kepercayaan di sini ada yang mu dan sigmanya diketahui dan ada juga mu dan sigmanya tidak diketahui. Jika mu dan sigmanya diketahui, itu menggunakan tabel Z. Nah, jika mu dan sigmanya tidak diketahui, kita menggunakan tabel T. Nah, di sini rumus yang kita lihat pada slide itu merupakan pendugaan selang titik. Namun, jika pendugaan selang interval, maka kita buat lower dan uppernya. Maksud lower dan uppernya itu ada batas bawah dan ada batas atasnya. Nanti kita lihat pada contoh soal. Nah, di sini akan ada soal tentang pendugaan selang kepercayaan di sini. Kita lihat soalnya. Kita akan menyelesaikannya menggunakan 3 software, yaitu software SPSS, Excel, dan juga Minitab. Nah, untuk soal ini diketahui contoh kasusnya yaitu misal diketahui sebuah perusahaan ingin mengetahui perkiraan waktu rata-rata yang dibutuhkan setiap karyawan untuk memproduksi 1000 pieces masker wajah per bulannya. Maka diambil sampel karyawan secara acak sebanyak 15 orang dengan data waktu sebagai berikut. Nah, pada contoh kasus ini sudah ditentukan sampel yang akan digunakan untuk menduga selang kepercayaan pada kasus berikut. Nah, di sini ada 15 sampel, yang mana kita akan menduga atau mengestimasi selang kepercayaannya dengan menggunakan taraf nyata 95%. Nah, maksud dari taraf nyata di sini, yaitu tingkat kepercayaan kita bahwa data yang kita percayai untuk selang kepercayaan itu sebesar 95%, dengan mana 5% lagi merupakan kesalahan kita untuk menduga estimasi selang kepercayaan tersebut. Nah, kita akan menggunakan SPSS terlebih dahulu. Nah, mungkin banyak dari adik-adik yang bingung bagaimana cara memasukkan data di Excel secara manual. Nah, di sini langkah pertamanya kita buat dulu nama variabel dari data yang akan kita buat. Nah, di sini kan karena dalam soal diketahui datanya itu merupakan waktu, maka nama variabel di sini bisa kita ketikkan yaitu waktu. Kemudian kita lihat data pada soal kita menggunakan nilai desimal atau tidak. Nah, kebetulan pada soal kita menggunakan nilai desimal. Jadi, nilai desimal di sini kita atur 2. 2 di sini merupakan 2 angka di belakang koma. Nah, kita buka data view. Kemudian untuk data di sini kita tinggal mengcopy saja dari Excel yang telah kita buat datanya. Nah, kebetulan udah kakak buat nih data waktu yang akan kita copy ke SPSS-nya. Kita drag saja, kemudian kita copy, dan kita pastekan ke data view yang tadi. Nah, selanjutnya data yang sudah kita copy tadi kita pastekan ke variabel waktu yang udah kita buat variabel yang tadi di SPSS. Nah, kita Ctrl V aja. Nah, keluarlah data input manual dari Excel ke SPSS. Nah, selanjutnya kita akan cari selang kepercayaannya. Nah, di sini ketika kita mencari selang kepercayaan, maka yang harus kita perhatikan adalah jumlah data dan juga ada tidak diketahuinya standar deviasi. Nah, di sini jika kita terdapat suatu data lebih dari 25 dan juga standar deviasinya itu diketahui, maka kita menggunakan tabel Z atau standar normal yang Z. Tetapi jika datanya tersebut di bawah 25 dan juga tidak diketahui standar deviasinya, maka kita menggunakan tabel T atau standar normal T. Nah, di sini data kita yaitu berjumlah 15, berarti jumlah datanya tersebut di bawah 25 dan juga standar deviasi juga tidak diketahui dalam soal. Nah, kita akan menggunakan one sample test pakai menggunakan standar normal T. Nah, di sini kita klik analyze, kemudian kita klik compartments. Karena jumlah datanya tersebut kurang dari 25 dan juga standar deviasinya tidak diketahui, maka kita menggunakan one sample t-test, yaitu kita menggunakan standar normal yang T. Double klik aja.
Nah, kemudian pada variabel waktu kita klik select aja di SPSS-nya sehingga muncul variabel waktu pada tes variabel. Nah, selanjutnya kita tekan option untuk menentukan tingkat kepercayaan kita. Nah, dalam soal tingkat kepercayaannya itu 95 derajat. Maka sesuaikan juga pada confidence interval percentage-nya tersebut 95 derajat. Kemudian jika sudah oke, klik continue, kemudian oke. Nah, keluarlah output dari standar selang kepercayaan yang akan kita cari, yaitu ada lower dan ada upper. Lower di sini merupakan batas bawah dari selang kepercayaan kita, dan juga upper merupakan batas atas dari selang kepercayaan kita, yaitu dengan tingkat kepercayaan 95%. Nanti pada laporan adik-adik buat soal dulu, kemudian penyelesaiannya. Nah, soal dulu semua, baru penyelesaiannya nanti klik saja snipping tool di sini, kemudian klik new, kemudian jangan lupa snipping bagian seluruhnya, baru dipastikan ke laporan nantinya. Kemudian interpretasikan mulai dari data n, mean, standard deviation, standard error mean. Nah, di sini interpretasinya tuh menggunakan kalimat, dan juga setelah kalian deskripsikan statistik deskriptifnya, kemudian jangan lupa terakhir kalian interpretasikan juga selang kepercayaannya di sini, lower dan uppernya. Nah, ini menggunakan SPSS. Selanjutnya akan kita gunakan Excel. Kita cocokkan menggunakan Excel dan juga nanti Minitab nantinya. Nah, selanjutnya kita menggunakan Excel untuk menentukan selang kepercayaannya. Nah, di sini sudah ada data, yaitu data waktu yang tadi soal kita pertama. Kemudian untuk menentukan kepercayaan lower dan uppernya, ada beberapa step yang harus kita penuhi. Yaitu pertama kita mencari rata-rata, kemudian kita mencari standar deviasi, kemudian kita cari confidence intervalnya, baru kita mengetahui lower dan uppernya. Nah, di sini sintaks yang kita gunakan untuk mencari rata-rata sama seperti yang praktikum kemarin, yaitu average. Kita buat kolom dulu. Kita buat rata-rata sama dengan average, sintaknya double klik aja, kemudian drag aja data dari A2 sampai A16, kemudian enter. Berikut rata-ratanya. Standar deviasi sama dengan stdef, karena di sini sampel kita menggunakan stdef S. Namun jika populasi menggunakan stdef P, yaitu population. Karena kita menggunakan sampel, kita menggunakan stdef S. Double klik aja. Kemudian kita drag lagi dari A2 sampai dengan A16. Enter. Kemudian untuk sintak untuk mencari confidence intervalnya, yaitu sama dengan, karena di sini data tersebut jumlah datanya kurang dari 25 dan juga tidak diketahui standar deviasinya, maka kita menggunakan confidence T. Namun, jika data tersebut lebih dari 25 dan juga standar deviasinya diketahui, maka kita menggunakan confidence norm. Itulah perbedaannya. Double klik aja pada confidence T, kemudian kita drag lagi data A2 sampai dengan A16. Enter. Nah, di sini karena dibutuhkan, tidak hanya dibutuhkan drag data, namun di sini juga dibutuhkan alpha. Nah, sebelum itu kita hapus dulu alpha, ikuti pada masing-masing laptop teman-teman. Nah, di sini kita membutuhkan alpha. Karena alpha di sini atau tingkat kesalahannya kita menggunakan 5%, maka kita klik atau kita tulis 0,05. Kemudian koma, kalau misalnya laptopnya menggunakan tanda titik koma, lakukan titik koma. Jika pada laptopnya menggunakan koma, lakukan koma. Karena laptop akan menggunakan koma, maka akan mengetiknya koma. Kemudian standar deviasinya kita tekan aja ini, kemudian koma lagi, size di sini kita drag aja 15, karena data kita banyak 15 buah. Kita enter. Nah, di sini confidence intervalnya. Untuk menentukan lower uppernya, karena di sini berlebih, kolomnya kita delete aja.
Nah, untuk menentukan lowernya atau batas bawahnya kita tekan sama dengan, karena rumus dari confidence interval adalah rata-rata kalau misalnya lower atau batas bawah rata-rata dikurang dengan confidence interval, sedangkan pada upper rata-rata dijumlah dengan confidence interval. Karena lower di sini dikurang, maka kita kurangkan rata-rata sama dengan nilai rata-ratanya dikurang dengan confidence interval untuk menentukan batas bawahnya. Maka lower di sini 18,91. Untuk menentukan uppernya dijumlah. Jadi pada lower dikurang pada upper dijumlah. Rata-rata juga kemudian dijumlah dengan confidence interval. Maka setelah kepercayaan kita pada data tunggal ini adalah batas bawahnya 18,92 dan juga uppernya 27,42. Kita sesuaikan dengan SPSS tadi, outputnya sama ya. Nah, selanjutnya pada laporan adik-adik buat datanya juga pada soal. Jadi soal dulu baru penyelesaian. Nah, pada penyelesaiannya adik-adik snipping aja ini, kemudian adik-adik interpretasikan buat selang kepercayaannya saja, karena deskriptif statistiknya tidak ada diketahui karena kita manual ya adik. Nah, selanjutnya kita akan menentukan selang kepercayaan ini menggunakan software Minitab dengan menggunakan data yang sama. Nah, pada software Minitab di sini untuk memasukkan datanya sama dengan yang di SPSS. Yang di SPSS yaitu kita copy saja pada Excel tadi. Nah, selanjutnya kita pastekan saja ke Minitab-nya pada kolom yang di atas 1. Ctrl V. Nah, berikut datanya sudah ada. Selanjutnya akan kita cari selang kepercayaannya. Karena kita tahu di sini menggunakan one sample t-test atau standar nomor baku yang T atau tabel T, maka kita klik pada Start, kemudian Basic Statistik, kemudian kita klik one sample T karena data kita tersebut tidak diketahui standar deviasinya dan juga jumlah datanya di bawah dari 25. Double klik aja. Nah, kemudian sampelnya klik pada kolom sampel di sini, kemudian keluar variabel waktu, kemudian select aja, dan juga summarize datanya juga kita munculkan untuk mengetahui sample size, mean, dan standard deviation. Tapi kalau misalnya untuk laporannya cukup selang kepercayaannya saja. Selanjutnya klik OK. Jadi kita hanya menggunakan sample in column saja untuk mengetahui selang kepercayaannya. Jadi kalau kita klik summarize data, maka tidak keluar nanti outputnya selang kepercayaan, melainkan hanya summarize data saja. Nah, selanjutnya kita klik sample in column-nya, kemudian kita klik OK. Nah, berikut deskriptif statistik dan juga selang kepercayaannya. Jadi adik-adik, nanti kalian snipping juga lah output yang keluar di Minitab, yaitu ada N atau jumlah data, kemudian mean atau rata-rata, STDEV standar deviasi, SE min standar error mean, dan juga 95 derajat, maksudnya 95% selang kepercayaannya, yaitu lowernya itu 18,92, uppernya itu 27,42. Jadi selang kepercayaan tersebut sama menggunakan ketiga software. Nah, selang kepercayaan tersebut jangan lupa buatnya seperti ini. Karena diketahui pada data tersebut selang kepercayaannya lower dan upper, maka diketahui hasil outputnya tadi lower sama dengan 18,92 dan juga uppernya yaitu 27,42. Jadi untuk membuat selang kepercayaan nanti di laporan, jangan lupa membuat interval, yaitu maksud kakak yaitu buat dulu lowernya itu 18,92, kemudian klik insert, kemudian buat simbol, cari yang
atau equation, double klik aja, kemudian pilih tanda pertidaksamaan yang kecil sama. Kita klik pada tab equation here di sini, kita klik equation, maka muncul tanda-tanda pertidaksamaan. Nah, kita menggunakan ini adik-adik, tanda kecil sama. Nah, kemudian baru isi data kita. Karena di sini kita ingin menduga dari mean atau rata-rata atau min, maka kita klik pada insert lagi X bar. Jadi cari X bar pada simbol. Nah, untuk membuat X bar, kita klik insert, kemudian kita klik equation, double klik aja, sama seperti tadi, kita klik equation, kemudian kita pilih pangkat X di sini. Untuk membuat X bar-nya, pilih yang, nah di sini kita pilih yang bukan pangkat X, tapi yang A di sini adik-adik. Nah, yang A, yang action. Nah, di sini baru kita pilih yang ada X bar-nya. Nah, ini dia. Bar. Kemudian kita buat X di dalamnya. Nah, jadilah X bar. Kemudian kita geser ke kanan. Kemudian kita buat lagi pertidaksamaan ini, kita copy aja. Kemudian kita paste. Baru batas atasnya 27,42. Jadi beginilah cara penulisan selang kepercayaan, yaitu batas bawahnya itu 18,92, batas atasnya 27,42. Jadi pada soal di sini, setelah adik-adik buat nanti lower dan uppernya, interpretasinya juga, nanti baru terakhirnya jadi dapat disimpulkan perkiraan waktu rata-rata yang dibutuhkan oleh setiap karyawan untuk produksi 1000 pieces masker wajah per bulannya tersebut adalah ini confidence intervalnya. Nah, untuk laporan soalnya bisa adik-adik lihat, cari minimal 20 data atau banyak datanya 20. Pada dua variabel di website BPS. Variabel tadi kakak menggunakan variabel waktu. Nah, untuk soal laporan adik-adik, cari dua variabel di website BPS, kemudian cari minimal 20 banyak data, kemudian cari dua variabel, kemudian hitung kepercayaannya menggunakan tingkat kepercayaan 95%, alpha atau tingkat kesalahannya 0,05, dan menggunakan 3 software. Nah, sekian dulu materi kita tentang sampling dan juga pendugaan parameter min. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan, dan jika ada pertanyaan silakan kolom komentar di deskripsi di kolom komentar atau bisa PC kakak di WA. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.